Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 653. Chapter 653, Bus dari Kerumunan. Diameter panggung kompetisi hanya 1 meter pendek dari 500 meter. Jika ada 2 orang di atasnya, mereka akan terlihat seperti 2 semut di permukaan meja bundar. Penghalang pelindung raksasa itu tingginya lebih dari 200 meter. Itu memberi perasaan bahwa itu menghubungkan langit dan bumi. Pemandangan arena kompetisi terlihat dari berbagai sudut. Layar raksasa yang mengambang di udara menyiarkan rekaman close-up dari beberapa pertandingan. Sebelum babak sistem gugur, ada jeda dalam kompetisi selama 3 hari. Itu semua waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan panggung untuk kompetisi. Semua pertandingan, baik itu 1 lawan 1, 2 lawan 2, atau pertarungan tim, akan berlangsung di lokasi ini. Setiap kali kompetisi mencapai tahap babak sistem gugur, itu akan menjadi kemarahan. Itu juga momen kegembiraan liar. Dari 64 kontestan teratas, 32 kontestan yang akan melanjutkan ke babak berikutnya akan diputuskan hari ini. Setiap kontestan akan menerima hadiah yang banyak, dan setelah setiap putaran, hadiahnya akan berlipat ganda. Para kontestan yang berhasil mencapai 64 besar akan menjadi target potensial untuk perekrutan oleh berbagai konsorsium dan klan. Banyak master jiwa muda ingin berpartisipasi dalam kompetisi sehingga mereka dapat membangun nama mereka di antara orang banyak. Kemudian, mereka akan memiliki landasan yang kokoh untuk perkembangan masa depan mereka. Untuk dapat berpartisipasi dalam tahap akhir kompetisi, 64 Soul Master ini sudah dianggap sukses. Hanya ada 3 dari Akademi Shrek sedangkan ada lebih dari 5 dari Akademi Monster. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Monster Academy di mana mereka memiliki jumlah peserta paling sedikit di tahap akhir kompetisi solo. Tempat kompetisi dipindahkan ke tempat lain di mana ada banyak ruang di dalam Coliseum. Ruang tunggu juga jauh lebih besar. Ruang tunggu yang mewah didirikan di tepi arena kompetisi. Di atasnya adalah platform yang merupakan tempat ideal untuk mengamati kompetisi. Kompetisi 1 lawan 1 diadakan hari ini. Ke-64 kontestan sedang bersiap-siap di ruang tunggu. Ada 64 sofa mewah dan mahal yang tertata rapi di ruang tunggu. Beragam makanan dan minuman tersedia. Staf menunggu mengenakan seragam yang rapi dan terlatih dengan baik. Mereka efisien dalam melayani kebutuhan kontestan. Staf yang menunggu masih muda, cantik, dan penuh semangat. Masing-masing dari mereka tersenyum tipis, dan layanan mereka sempurna. Mereka yang menunggu di sini adalah generasi muda yang disukai oleh para dewa sendiri. Dalam sejarah kompetisi elit jiwa master muda peringkat tinggi kontinental, ada banyak contoh roman yang berakhir dengan pernikahan antara pelayan dan kontestan. Bagi para pelayan ini, itu berarti memiliki mata pencaharian yang lebih baik. Jadi, mereka benar-benar bersemangat tentang pekerjaan dan layanan mereka terhadap para kontestan. Kapten, ini pelayan ke-6 yang masih ada di depanmu. Bagaimana perasaan Anda tentang semua ini? Su Xiaoyan mencibir saat dia berbicara dengan Tang Wulin. Tang Wulin merasa tidak berdaya. Dia ditanya, untuk ke-6 kalinya, apakah dia menginginkan buah atau minuman? Sejujurnya, di antara 64 kontestan laki-laki, tidak ada yang bisa menyamai penampilannya. Muda, tampan, dan kuat. Semua ini adalah atribut yang kuat untuk menarik perhatian para wanita. Tang Wulin mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan, jangan menyibukkan diri dengan gangguan yang tidak relevan. 5 kontestan dari Monster Academy duduk di sisi yang berlawanan. Dai Yun Er saat ini cemberut mengungkapkan ketidaksenangannya. Yun Er, ada apa? Dai Yuyan duduk di samping saudara perempuannya untuk bertanya karena khawatir. Dai Yun Er mendengus. Saya tidak tahan dengan siapapun yang tidak memilih-milih. Pelayan yang melayani di dekat mereka tidak berani menggoda untuk menghormati sang putri. Bagaimanapun, semua orang tahu tentang temperamen sang putri. Selain itu, Dai Yuyan adalah calon potensial untuk tahta kaisar. Adapun Long Yue, meskipun kekuatannya mengejutkan, tidak ada yang berani mendekatinya karena aura yang dia proyeksikan. Dengan kepala botak dan tubuh penuh kekuatan dan kemegahan, sebagian besar wanita menjaga jarak darinya. Dai Yuyan tertawa histeris. Saya pikir ada masalah dengan pikiran Anda. Mengapa Anda tidak berpikir tentang apa yang akan Anda lakukan jika dia lawan Anda dalam kompetisi? Dai Yun Er mengangkat tangan kecilnya.
Aku akan memukulnya sampai semua giginya tanggal, tentu saja. Hahaha, Long Yue tertawa terbahak-bahak. Kata yang bagus, Yun Er. Brother Matman mendukung Anda, lakukan yang terbaik. Dai Yun Er berkata, menurut prosedur kompetisi undian, dia akan melawan saya di pertandingan berikutnya jika dia memenangkan pertandingan ini. Tunggu dan lihat saja, kalian semua, lihat bagaimana aku akan menghajarnya. Ketika Dai Yuyan melihat bahwa adik perempuannya sangat panas, dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Mengikuti arus kompetisi, jika Tang Wulin menang di 2 ronde pertama, lawannya adalah Long Yue di pertandingan ketiga. Namun, Tang Wulin dan Long Yue tidak berada di divisi yang sama. Keduanya hanya akan bertemu di final. Untuk kontestan Monster Academy, tahap akhir sama pentingnya. Mereka berada di bawah tekanan lebih dari para kontestan dari Akademi Shrek. Bagaimanapun, ini adalah benua bintang Luo. Mereka berada ribuan mil jauhnya dari benua Dou Luo. Bahkan jika seluruh Akademi Shrek kalah, berita itu tidak akan sampai ke tanah air mereka, belum lagi usia mereka yang 5 tahun lebih muda dari siswa Akademi Monster. Di sisi lain, Akademi Monster tidak boleh kalah. Dai Yuyan tidak pernah khawatir menjadi juara. Selama Akademi Shrek yang memasuki babak semifinal, Akademi Monster akan dianggap sebagai pemenang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia ingin menghentikan Tang Wulin untuk melangkah lebih jauh, apapun yang terjadi. Pada saat ini, sosok cahaya turun dari langit ke atas panggung. Ada cahaya yang bersinar dari langit Star Luo Coliseum. Sosok yang menyertai cahaya turun perlahan. Dia mengenakan pakaian kuning pucat dan tampak anggun dan tenang. Fitur wajahnya yang halus dilengkapi dengan senyuman tipis. Halo semuanya, nama saya Fang Er. Saya merasa terhormat menjadi tuan rumah dan komentator tamu untuk tahap akhir kompetisi. Itu adalah Fang Er. Tatapan penonton langsung tertuju padanya. Untuk beberapa waktu, sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema di seluruh area kompetisi. Dalam kompetisi tahun ini, komentar Fang Er yang tajam dan tepat, dengan kecantikannya yang tak tertandingi membantunya semakin populer. Oleh karena itu, panitia memutuskan untuk mempekerjakannya untuk memberikan komentar selama tahap akhir kompetisi. Fang Er mendarat di tengah panggung di bawah fokus berkas cahaya. Dia membungkuk dan membungkuk ke arah peron. Karena kita sudah di tahap akhir kompetisi, persaingan akan semakin sengit dan intens. Bagaimanapun, satu kesalahan bisa membuat kontestan tersingkir. Hari ini adalah hari pertama babak final kompetisi 1 lawan 1. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mendoakan setiap kontestan sukses dalam pertandingan mereka. Tentu, yang lebih penting adalah menunjukkan keahlian dan kemampuan Anda. Tepuk tangan bergemuruh mengikuti. Setelah Fang Er membungkuk ke arah peron untuk kedua kalinya, dia berjalan maju perlahan. Di atas panggung, semua lampu sorot bersinar terang. Meski saat itu siang hari, namun lampu sorot membuat panggung bersinar dan menarik perhatian penonton. Ini adalah hari pertama kompetisi tunggal yang diikuti oleh 64 kontestan teratas. Akan ada 16 pertandingan hari ini, dan 16 pertandingan besok. Di antara pertandingan yang diadakan hari ini, Tang Wulin dan Yuanen Yehui akan tampil. Adapun pertandingan Xie itu akan diadakan besok. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan pasangan pertama kontestan untuk pertandingan sistem gugur. Saya yakin semua orang memperhatikan salah satunya. Dia berasal dari benua Dou Luo, asal dari Kekaisaran Bintang Luo. Di saat yang sama, dia adalah kapten tim dari Akademi Shrek yang juga merupakan akademi papan atas di benua Dou Luo. Tang Wulin. Pertandingan pertama babak sistem gugur adalah pertandingan Tang Wulin yang diatur oleh panitia. Akademi Shrek telah menarik perhatian penghuni Kerajaan Bintang Luo, nomor 2 setelah Akademi Monster. Sebagai kapten Akademi Shrek dan lawan kuat yang mengalahkan Sumu dan Hua Lantang dari Akademi Monster, perhatian yang ditarik Tang Wulin, tentu saja, sangat besar. Oleh karena itu, panitia telah menempatkan namanya pada pertandingan pertama babak sistem gugur, sedangkan untuk pertandingan terakhir babak sistem gugur besok, Long Yue akan muncul. Semua ini dilakukan untuk mempertinggi daya tarik kompetisi. Ketika Fang Er membuat pengumuman di peron, seluruh Coliseum bergema dengan sangat. Bu! Di tengah ejekan itu, Tang Wulin berdiri dan berjalan keluar dari ruang tunggu. Tatapan dan perhatian para kontestan dari Monster Academy tertuju padanya. Long Yue memiliki senyuman di wajahnya sementara Dai Yun Er menggertakkan giginya karena marah. Dia dikenal menyimpan dendam. Dia tidak bisa melupakan raut wajah Tang Wulin ketika dia menolaknya.
Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan mendidih dengan kebencian. Lalu, siapa yang akan menjadi lawan Tang Wulin? Mari kita sambut salah satu jenius luar biasa dari Royal Star Luo Academy, juga dikenal sebagai bintang baru dari Star Luo, Sima Xian. Dia berusia 20 tahun, bakat luar biasa yang dipelihara oleh Star Luo Empire. Saat itu, dia juga diterima oleh Monster Academy, tetapi dia memilih untuk tinggal dengan Royal Star Luo Academy untuk melanjutkan studinya karena alasan pribadi. Hari ini, dia sudah menyelesaikan studinya. Dia belum terkalahkan dalam kompetisi tahun ini. Pertandingan pertama hari ini adalah pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik. Soul Land 3 Chapter 654. Chapter 654 Sima Xian. Sima Xian. Ketika mereka mendengar namanya, bahkan orang-orang dari Akademi Monster pun terkejut. Kebenaran tentang Sima Xian yang tidak bergabung dengan Monster Academy masih bisa diperdebatkan. Orang-orang dari Akademi Monster mempelajari wajah Long Yue. Bahkan Matman Long menunjukkan rasa bersalah. Ternyata setelah Sima Xian lulus ujian masuk Akademi Monster, dia melapor ke Akademi Monster pada hari ketika semester dimulai. Di Star Luo Empire, prestise yang dimiliki Monster Academy mirip dengan Akademi Shrek di benua Douluo. Bagaimana mungkin ada orang yang menolak kesempatan untuk bergabung dengan Monster Academy? Ternyata, ketika Sima Xian tiba dengan gembira di gerbang Akademi Monster, dia mengalami pertemuan yang tidak menyenangkan dengan seseorang. Orang ini berdiri di gerbang dan menghalangi jalannya. Lalu, dia mengatakan sesuatu padanya. "Nak, apakah kamu punya uang?" Pria botak itu mengangkat lengannya dan menghalangi Sima Xian untuk lewat. "Siapa kamu?" Sima Xian dikenal sebagai jenius di generasinya. Dia telah berhasil lulus ujian masuk Monster Academy dan hatinya dipenuhi dengan rasa bangga. "Siapa aku bukan urusanmu. Saya melihat Anda berpura-pura menjadi apa yang bukan Anda. Berikan uangmu." Pria botak itu menggosokkan jari telunjuk dan ibu jarinya. "Apakah Anda memiliki keinginan mati? Minggir, Anda membuat saya terlambat untuk pendaftaran. Bisakah Anda memikul tanggung jawab itu?" Sima Xian mengangkat alisnya saat dia menjadi marah. Pada saat yang sama, ada sedikit rasa kekuatan dan ancaman yang dilepaskan dari tubuhnya. "Apakah kamu punya uang atau tidak?" tanya si botak. "Aku punya banyak, tapi apa hubungannya itu denganmu?" Sinar dingin berkedip di mata Sima Xian. 2 menit kemudian. "Kamu benar-benar punya banyak, semuanya milikku sekarang." Pria botak itu memiliki satu kaki di punggung Sima Xian. "Dengan kekuatan kecilmu itu, apa yang kamu lakukan di sini di Monster Academy?" "Kembali, mandi dan tidur siang." Pria botak itu mengambil uangnya, berbalik dan berjalan menuju Akademi Monster dengan dagu terangkat. Sima Xian, dengan bibir berdarah, perlahan bangkit berdiri. Kemarahan dalam dirinya sudah mencapai puncaknya. Dia melolong dengan marah, berbalik dan lari. Tak lama setelah itu, dia bergabung dengan Royal Star Luo Academy. Ketika dia mengingat tentang situasi saat itu, bagaimana mungkin Long Yue tidak merasa canggung? Akibatnya, dia dihukum oleh Monster Academy. Jika bukan karena kecintaan Grand Tutor Enchi padanya, dia akan dikeluarkan dari Monster Academy. Ketika semua orang dari Akademi Monster mendengar nama Sima Xian, mereka tidak bisa menahan senyum malu-malu ketika mereka melihat Long Yue. Batuk, selain Yun Er, aku akan menghancurkan siapapun yang terus menatapku." Long Yue melambaikan tinjunya. Hahaha, para siswa dari Akademi Monster tertawa terbahak-bahak. Tang Wulin tidak tahu bahwa lawan di depannya memiliki sejarah seperti itu dengan Long Yue. Saat ini, perhatiannya tertuju pada Sima Xian. Sima Xian tidak tinggi, sekitar 160 cm. Tubuhnya bisa dianggap sedang, dan matanya tidak kecil. Dia hampir bisa menyamai penampilan Tang Wulin kecuali dia agak kurus. Tatapannya ke arah Tang Wulin dipenuhi dengan rasa kerinduan. Ketika Tang Wulin bertatapan dengannya, dia merasa terguncang. Dia berpikir dalam hati, apa yang diinginkan orang ini? Apa yang diinginkan Sima Xian? Apa yang menurutnya sederhana? Saat ini, Kekaisaran Bintang Luo tahu bahwa kapten yang berasal dari Akademi Shrek ini sangat kuat. Banyak orang membandingkannya dengan Long Yue. Di sisi lain, Sima Xian dipukul dan biaya sekolahnya dirampok oleh Long Yue. Sima Xian menganggap itu sebagai episode yang memalukan dalam hidupnya. Setelah kejadian itu, dia menghadapi Long Yue 3 kali berturut-turut karena dia ingin menebus dirinya sendiri. Namun, setiap pertemuan ternyata lebih buruk dari sebelumnya karena dia merasa semakin sulit untuk menahan serangan Long Yue.
Dia sedih karena perbedaan kekuatan mereka begitu besar. Dia memperhitungkan bahwa dia tidak akan bisa menyusulnya selama masa hidup ini. Setelah itu, dia berusaha keras untuk membuat dirinya kuat saat dia berkultivasi dan menanggung kesulitan. Dia tidak bertemu Mat Man Long selama 3 tahun. Dalam kompetisi ini, dia telah mengumpulkan semua keberanian dan kekuatannya untuk bertemu Long Yue. Di matanya, Tang Wulin adalah batu ujian. Jika dia bisa mengalahkan kapten ini dari Akademi Shrek, maka namanya akan dikenal jauh dan luas di dalam lingkaran Master Jiwa Kekaisaran Bintang Luo. Semua orang akan mengenalnya saat itu. Kemudian, dia bisa setara dengan Long Yue. Setelah dia mendapatkan hasil undian, dia sangat menantikan pertempuran ini. Sekarang, dia dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana sepenuhnya menekan Tang Wulin dan memenangkan pertandingan ini dengan tegas. Atas dasar kompetisi, wasit yang memimpin tidak mengumumkan peraturan apapun. Dia hanya mengamati kedua belah pihak dan mulai menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Di peron, Fang Er menegakkan punggungnya. Ini dia, semuanya. Pertandingan telah resmi dimulai. Mari kita saksikan pertempuran pembangkit tenaga listrik ini dan lihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Kontestan Simasian telah mengambil langkah pertama. Dia telah melepaskan jiwa bela dirinya. Seperti yang diharapkan, siswa paling berprestasi dari Royal Star Luo Academy memiliki 5 cincin jiwa ungu. Disposisi cincin jiwa ini setara dengan siswa luar biasa di Akademi Monster. Jiwa bela diri kontestan Simasian sangat kuat dan namanya adalah Bullon Dragon. Legenda mengatakan bahwa itu adalah eksistensi yang lahir dari penyatuan antara naga sejati dan sejenis makhluk jiwa langka yang dikenal sebagai Takin. Ia memiliki kekuatan naga raksasa dan kelincahan Takin. Itu bukan lagi jiwa bela diri dalam kategori naga tanah. Sebaliknya, itu adalah eksistensi yang memiliki setengah garis keturunan dari naga sejati. Orang-orang di ruang tunggu juga bisa mendengarkan komentarnya. Ketika mereka mendengar perkenalan Fang, Xie dan Yuanen Yehui sama-sama tersenyum mengejek. Naga pengeras, semudah makan pai. Tang Wulin tidak bergerak dari tempat awalnya. Panggung dengan diameter 500 meter itu benar-benar luas. Dengan dimulainya pertandingan, Simasian berlari dengan liar saat dia menuju Tang Wulin. Cincin jiwa pertama dan kedua di tubuh Simasian bersinar secara berurutan. Sosoknya yang tipis terus membesar selama gerakan liarnya. Kakinya tumbuh lebih kuat, dan tubuhnya menjadi lebih besar. Ekor panjang ditarik di belakangnya dan 2 tanduk banteng besar tumbuh dari atas kepalanya. Naga pengeras, itu benar-benar kuat. Garis keturunan naga sejati yang dia miliki berasal dari naga sejati yang merupakan salah satu dari 9 raja naga yang berspesialisasi dalam kekuatan. Garis keturunannya memiliki kualitas pelestarian yang kuat. Faktanya, Bullon Dragon jiwa bela diri Simasian masih memiliki perbedaan dengan Bullon Dragon asli. Ini karena dia hanya memiliki jiwa bela diri, tidak seperti Tang Wulin, Sumu, atau Long Yue yang memiliki kekuatan dari garis keturunan masing-masing. Long Yue kuat karena tidak hanya jiwa bela dirinya Raja Naga Gunung, tapi dia juga memiliki garis keturunan Raja Naga Gunung. Saat keduanya digabungkan, kekuatannya adalah... Sementara Simasian berlari dengan liar, dia menundukkan kepalanya dan tubuhnya melepaskan aura yang mengerikan. Di sampingnya yang liar, lingkaran-lingkaran kuning memancar terus-menerus dari bawah kakinya. Kontrol gravitasi. Ini adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat. Dengan peningkatan kekuatan seseorang, besarnya gaya gravitasi yang dapat dikendalikan juga akan meningkat. Simasian dengan basis kultivasi 5 cincinnya dapat meningkatkan gaya gravitasi 5 kali sementara dia sendiri tetap tidak terpengaruh oleh gravitasi. Meskipun Tang Wulin tidak dapat mendengar penjelasan Fang Er, dia dapat dengan jelas melihat apa yang sedang terjadi. Ketika jiwa bela diri Simasian dilepaskan, dia merasakan gelombang aura naga. Alisnya sedikit terangkat, dia berdiri dengan postur yang teguh dan menunggu perintah Simasian. Simasian berlari dengan kecepatan yang membutakan. Tungkai bawahnya yang gemuk mendorongnya ke depan. Dia menundukkan kepalanya dan sepasang tanduk bantengnya berkedip-kedip dengan sinar dingin yang menakutkan. Lingkaran kontrol gravitasinya terus memperkuat diri mereka sendiri saat mereka mengirim gelombang yang beriak keluar. Ketika dia kurang dari 100 meter dari Tang Wulin, efek kontrol gravitasi bisa dirasakan di bawah kaki Tang Wulin. Mata Tang Wulin berbinar saat ini. Cahaya keemasan yang cemerlang menarik perhatian massa. Pada saat yang sama, ketika cahaya keemasan bersinar, lapisan sisik emas menutupi seluruh tubuhnya. 2 lingkaran cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya.
Cincin jiwa pertamanya yang bersinar adalah tubuh naga emas. Sepasang cakar naga emas tergantung di sisi tubuhnya. Dia melihat ke arah Simasian. Ada rasa dingin di matanya. Cincin jiwa ketiga di tubuh Simasian juga menyala. Meskipun dia sangat ingin mengalahkan Tang Wulin, dia tidak meremehkan lawannya. Dia melepaskan cincin jiwa ketiganya. Jiwa bela diri Bullon Dragon memberinya lapisan sisik yang indah. Soul Land 3 Chapter 655. Chapter 655 Penindasan Mutlak. Itu sisik merah kecoklatan. Setiap skala memiliki bentuk yang menyerupai segi 6. Satu-satunya perbedaan antara sisiknya dan Tang Wulin adalah sisiknya datar, dan tidak ada tepi yang menonjol. Dengan selubung sisik, auranya berubah lagi. Ukuran tubuhnya meningkat dengan kombinasi panjang tubuh dan ekornya melebihi 5 meter. Kecepatannya secepat kereta jiwa yang terburu-buru. Ada serangkaian serangan kombinasi yang direncanakan. Naga pengeras jiwa bela diri adalah sistem penyerangan. Dengan tambahan kontrol gravitasi dan kecepatannya yang luar biasa, Simasian memiliki banyak cara berbeda untuk bertarung. Dia hampir sampai ke Tang Wulin. Aura yang mendominasi membuat ruang di seluruh panggung tampak seperti menekan ke arah Tang Wulin. Itu tampak seperti tabrakan langsung, tetapi pada kenyataannya, udara yang digerakkan oleh gerakan liarnya menekan ke dalam dan membatasi gerakan Tang Wulin. Simasian yang bergegas maju dengan kecepatan yang menyilaukan juga mengayunkan kepalanya. Dia sepertinya bisa mengubah arah dalam area kecil secara instan. Oleh karena itu, akan sangat sulit bagi Tang Wulin untuk menghindari serangannya. Bahkan jika Tang Wulin berhasil menghindari serangan Simasian, dia masih akan tertekan oleh aura Simasian. Dalam pertempuran antara pembangkit tenaga listrik, setelah aura seseorang ditekan oleh lawan, akan sulit bagi orang tersebut untuk membalikkan keadaan dalam pertempuran. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia tidak mengelak. Ketika dia melihat tubuh tebal naga pengeras suara hampir menimpanya, dia melangkah maju untuk menghadapi Simasian secara langsung. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan, dan raungan naga yang dalam muncul dari tubuhnya. Raungan itu menyerupai suara bumi yang terbangun ketika naga tanah membalikkan tubuhnya. Cahaya keemasan bersinar dari kaki kanannya. Di tengah raungan naga, dia menginjak lantai dengan keras. Pengaturan waktu Tang Wulin sempurna. Meskipun sulit untuk menghindari Simasian, akan sulit bagi Simasian untuk melambat atau berhenti tiba-tiba. Oleh karena itu, ketika Tang Wulin menginjak lantai dengan kaki kanannya, Simasian telah memasuki batas sinar cahaya keemasan. Ledakan. Panggung kompetisi bergerak keras. 8 naga kecil muncul di tempat yang diinjak Tang Wulin. Kedelapan naga kecil itu mengangkat kepala mereka dan tubuh emas cemerlang mereka terangkat ke atas. Ada aura yang kuat dan arogan dari keberadaan yang superior. Mendengar suara raungan naga, kekuatan kompresi dari udara yang mendominasi di sekitarnya tiba-tiba melemah. Naga pengeras suara telah menyerbu ke batas pancaran keemasan Tang Wulin. Pada saat itu, Simasian merasakan esensi darah yang kuat di dalam tubuhnya dan kekuatan jiwanya yang kaya tiba-tiba kehilangan efeknya. Getaran yang berasal dari kedalaman jiwanya membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya seketika. Esensi darah di dalam tubuhnya sepertinya membeku. Dia sudah melepaskan maksimumnya. Dalam situasi seperti itu akan menjadi bencana. Sebuah kekuatan besar naik dari bawah, tapi sisik di tubuh naga pengeras suara telah menyusut. Apa yang dilihat penonton adalah tubuh besar yang terus maju dengan gigih tiba-tiba akan berhenti saat memasuki cincin cahaya keemasan. Dampak visual antara gerakan dan penghentiannya yang tiba-tiba terlalu besar. Ada kejutan di wajah semua orang. Kemudian, mereka melihat tubuh kolosal Simasian dibuang ke langit. Dia ditembak oleh 8 naga emas kecil. Busur petir emas berputar di sekitar tubuhnya dan berkedip dengan cahaya yang kuat. Apa ini? Mengapa keterampilan jiwa Simasian terlihat seperti itu terganggu? Dan apa yang ditampilkan Tang Wulin tidak terlihat seperti keterampilan jiwa? Itu lebih terlihat seperti kemampuan dari sebuah skill asli. Ketika Simasian secara bersamaan melepaskan 3 skill jiwa di bawah serangan berkecepatan tinggi, bagaimana skill jiwanya bisa terganggu secara bersamaan? Dia bahkan dikendalikan dengan kekerasan. Tuhanku, baginya, ini pasti bencana. Suara Fang Er berkomentar seperti petasan yang menyala. Dia berbicara sangat cepat dan hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Nada ketidakpercayaannya dengan jelas mengungkapkan bahwa dia merasa sulit untuk memahami pemandangan yang terbentang di depannya. Di ruang tunggu, senyuman yang ada di wajah Long Yue tiba-tiba menghilang. Dia duduk tegak dan menatap panggung. Bertahun-tahun yang lalu, dia memukuli Simasian.
Dia akrab dengan kemampuan si Masian. Meskipun ada celah besar antara kemampuan mereka, di antara sesama Soul Masters, dia dihormati. Dia tidak memiliki pengasuhan dari Akademi Monster yang mungkin telah membatasi perkembangan kemampuannya. Meskipun begitu, dia sebanding dengan 8 Raja Surgawi. Tidak banyak perbedaan dalam tingkat keahlian mereka. Kontrol paksa, itu paling pas menggambarkan adegan di atas panggung. Sistem serangan Battle Soul Master telah dikendalikan dengan paksa ketika dia bertemu dengan lawannya. Ini terjadi saat bertarung dengan lawan yang memiliki basis kultivasi lebih rendah dari dirinya. Ini benar-benar luar biasa. Kemudian, mereka melihat Tang Wulin melompat ke udara. Naga emas mengguncang bumi. Dia menginjak kakinya di lantai. Seolah-olah dia meramalkan apa yang akan terjadi. Jadi, ketika si Masian terangkat ke langit, Tang Wulin mengikutinya. Kontrol gravitasi si Masian yang telah dia lepaskan telah ditiadakan secara paksa oleh hentakan naga emas mengguncang bumi. Tang Wulin meregangkan lengannya dan sepasang cakar naga emasnya menjulur di kedua sisi tubuhnya. Dia menyerupai elang agung yang melebarkan sayapnya. Sementara itu, tubuh si Masian benar-benar lumpuh. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, dan esensi darah di dalam dirinya melonjak. Tabrakan hebat itu membuatnya merasa jeroannya terbakar. Saat ini, dia telah mendapatkan kembali akal sehatnya dari kejadian tak terduga barusan. Tapi, yang bisa dia lakukan hanyalah meringkuk tubuhnya sebanyak yang dia bisa dan melepaskan kekuatan jiwanya ke sekitarnya. Langkah selanjutnya harus menunggu sampai dia menangkal serangan Tang Wulin. Cakar naga emas mengepal. Dia tidak menggunakan cakar tajam untuk menebas lawannya. Sebagai gantinya, dia memukul ke bawah dengan kedua tinju. Ketika lengan Tang Wulin diayunkan ke belakang dari atas kepala dan tubuhnya membentuk busur, raungan naga dalam di tubuhnya berubah dengan kuat. Seolah-olah naga raksasa itu telah terbangun. Ledakan. Banyak penonton yang bereaksi dengan menutup mata. Si Masian yang telah dipukul dengan berani menyerupai spiral saat dia jatuh ke atas panggung. Bersama-sama, naga emas mengguncang bumi dan naga emas mengguncang langit membentuk kombinasi kekuatan yang tak tergoyahkan. Ketika dia jatuh mendarat di atas panggung, seluruh panggung mengeluarkan suara pecah yang mengejutkan semua orang. Sebuah kawah besar dan dalam muncul di tengah panggung kompetisi. Garis retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan cepat ke segala arah dari kawah. Tubuh Tang Wulin berkedip dan dia tiba-tiba mengubah arahnya di udara. Dia jatuh ke tanah dengan kedua kakinya dan membuat dentuman keras saat mendarat. Di bawah sinar matahari, sisik di tubuhnya berkedip dengan cahaya keemasan yang menarik perhatian. Sepasang cakar naga emasnya berkedip dengan sinar yang tidak menyenangkan. Seluruh kolisem menjadi sunyi senyap. Dalam penilaian mereka, dia bukan lagi manusia. Dia bisa dibilang binatang buas dalam bentuk manusia. Si Masian, dalam beberapa saat setelah perkenalan, yang dikenal sebagai jenius paling luar biasa dari Royal Star Luo Academy telah kalah dalam pertarungannya. Staf medis segera naik ke atas panggung. Di peron, Rahang Fang jatuh. Dia yakin bahwa jika Tang Wulin ingin membunuh si Masian sekarang, dia hanya perlu menggunakan sepasang cakar naganya. Dia kemungkinan besar akan merobek si Masian menjadi beberapa bagian. Kekuatan macam apa ini? Dia melawan Raja Jiwa 5 Cincin. Gerakan pembuka si Masian tidak menunjukkan tanda-tanda meremehkan lawannya. Namun, dengan satu serangan, Tang Wulin mengakhiri pertandingan. Dalam keadaan ini, si Masian bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan baju perangnya. Di ranah Soul Master, keberadaan armor pertempuran jelas merupakan perwujudan kekuatan yang paling kuat. Untuk Master Jiwa dengan peringkat yang sama, kepemilikan baju besi perang atau non-kepemilikannya akan diterjemahkan ke dalam perbedaan kekuatan yang terpisah liga. Sejak Tang Wulin bergabung dengan kompetisi tahun ini, dia tampaknya telah sepenuhnya membatalkan aturan tunggal ini. Setiap armor pertempuran tampaknya telah kehilangan artinya di hadapannya karena tidak ada satupun Battle Armor Master yang dapat melepaskan kekuatan armor pertempuran secara efektif dalam pertempuran dengannya. Selama pertandingan 1 lawan 1 pertama, lawannya berhasil mengenakan baju besi perangnya tetapi tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan satu serangan pun. Jadi, akhiri pertandingan. Lalu ada baju besi perang Hua Lantang. Dia bahkan tidak berhasil mengenakan baju perangnya. Saat ini kondisi si Masian terpuruk. Dia bahkan tidak berhasil melepaskan baju perangnya. Pertandingan yang diikuti Tang Wulin berakhir dengan cepat. Juga, pertandingan berikutnya lebih mengejutkan daripada pertandingan sebelumnya.
Awalnya, banyak di antara penonton Star Luo Empire mengejeknya karena tidak berpartisipasi dalam pertandingan melawan Dai Yuyan. Saat ini, semua orang diam seperti tikus. Apakah itu benar-benar manusia yang berdiri di atas panggung kompetisi? Bukankah dia binatang buas? Hasil pertandingan telah diputuskan. Wasit mengumumkan kemenangan Tang Wulin. Soul Land 3 Chapter 656. Chapter 656, diam. Dia mencabut cakar naga emasnya bersama dengan sisiknya. Dia kembali menjadi seorang anak laki-laki tinggi dan tampan yang penuh dengan semangat muda. Tang Wulin tiba-tiba berbalik menghadap kerumunan dan meletakkan jari telunjuk ke bibirnya. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Setelah dia selesai membuat tanda kecil ini, dia turun dari panggung. Saya tidak peduli jika Anda semua menghina saya, menegur saya, atau meremehkan saya. Faktanya adalah kalian semua harus tutup mulut. Inilah yang ingin dia sampaikan dengan gestur sederhananya. Detik berikutnya, tribun penonton menjadi gempar. Dia terlalu sombong, itu terlalu berlebihan. Ini adalah kekaisaran Bintang Luo. Bintang Luo City. Orang luar memiliki keberanian untuk memprovokasi seluruh penonton yang hadir di dalam Kolisem. Ketika Tang Wulin muncul, dia tidak menunjukkan reaksi apapun ketika dia dicemooh oleh seluruh orang banyak. Mereka mengira pemuda ini akhirnya mengetahui tempatnya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia akan menggunakan situasi itu untuk membalas mereka. Di peron, Kaisar Bintang Luo, Dai Tianling, jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Ekspresinya sedikit sedih. Grand Tutor Enchi tidak hadir pada hari ini. Mereka yang duduk di sampingnya adalah siapa yang berasal dari alam Master Jiwa Star Luo Empire. Salah satu tetua mendengus, anak muda yang sombong. Apakah dia sombong? Itulah yang diharapkan Tang Wulin. Jika ini di benua Dou Luo, apa yang akan dia lakukan? Dia adalah orang asing di negeri asing di mana semua orang berada di pihak lawannya. Semua orang menentang mereka, tapi dia tidak pernah membalas dengan kata-kata. Itu karena dia tahu bahwa kata-kata itu lemah dan lemah. Dia hanya bisa memberikan respon yang tegas dengan menunjukkan kekuatan sejati. Sebagai anggota korps diplomatik, tindakannya jelas tidak kohesif dengan misi mereka. Namun demikian, semua orang yang berada di dalam ruang yang dipesan, termasuk Penatua Kai dan pemimpin korps, tidak pernah mengucapkan satu kata pun protes atas apa yang telah dilakukan Tang Wulin. Itu karena manuvernya yang tampaknya tidak pantas telah memenangkan kejayaan untuk benua Dou Luo. Dia berjalan santai kembali ke ruang tunggu. Tang Wulin menutup telinga terhadap aliran pelecehan yang tak ada habisnya, dengan sedikit senyum sepanjang waktu. Dia ada di 32 teratas. Sebelum dia duduk kembali di kursinya sendiri, dia mengalihkan pandangannya ke arah Long Yue, dengan alisnya sedikit terangkat. Long Yue juga menatapnya. Dia menahan seringai di ujung bibirnya. Dia mengangkat ibu jari ke arahnya, lalu dia perlahan membalikkan tangannya ke bawah sampai menunjuk ke tanah. Tang Wulin menyeringai dan menunjukkan deretan giginya yang putih. Dia kembali ke kursinya. Bos, anak muda ini terlalu sombong. Namun, mengapa orang si Masian itu begitu lemah? Seorang pria muda yang duduk di samping Long Yue tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan nada marah. Long Yue tersenyum datar. Ada rahasia tentang Tang Wulin ini. Dia pasti memiliki teknik tersembunyi yang hanya dia gunakan melawan si Masian, kemungkinan besar kekuatan garis keturunannya. Namun, ada satu hal yang tidak dia lakukan salah. Jangan pernah hanya membual tentang apapun yang Anda lakukan. Tunjukkan kepada orang-orang dengan kekuatan Anda bahwa Anda benar. Dai Yun saat ini sedang melihat ke arah Tang Wulin dengan kepala curiga. Di babak berikutnya, dia akan menjadi lawannya. Bisakah dia benar-benar mengalahkannya? Mereka berdua berada di 4 deringan, tapi ternyata dia sangat kuat. Semakin dia tahu tentang Tang Wulin, semakin dia secara tidak sadar tertarik padanya, yang berarti dia akan memperhatikannya secara tidak sadar. Berapa banyak lagi rahasia yang dimiliki orang dari Akademi Slack ini? Rasa ingin tahu adalah sesuatu yang dimiliki orang-orang seusianya. Apalagi, putri ini lebih ingin tahu dari siapapun. Dai Yuyan menyentuh adiknya. Berhenti menatap. Anda menghadapinya selanjutnya. Ini bukanlah tugas yang mudah. Anda sebaiknya bersiap. Jangan lengah. Lepaskan semua kekuatanmu segera setelah pertandingan dimulai. Anda harus bertarung dengan serangan terkuat Anda untuk memenangkan pertandingan dalam satu gerakan. Ya, aku tahu itu. Jangan khawatir, aku akan mengalahkannya. Dai Yun mengangkat tangan kecilnya. Dai Yuyan tersenyum tipis.
Adik perempuannya memiliki lebih banyak bakat daripada dirinya sendiri. Selain itu, kekuatan kasar praktis tidak ada gunanya melawannya. Karena kerusakan yang terjadi pada arena kompetisi, kontes tidak punya pilihan selain berhenti sementara. Namun, komentar Fang Er berlanjut. Semuanya, tolong diam. Setelah pemeriksaan kesehatan, kontestan Simasian tidak terluka parah. Dia hanya pingsan untuk sementara. Sejujurnya, pertandingan ini membuat saya sedikit merugi. Kontestan Simasian memiliki awal yang fantastis dan berdampak sejak dia naik ke atas panggung. Kemenangan akan sulit dicapai dalam waktu sesingkat itu bahkan untuk petarung yang jauh lebih kuat. Terlebih lagi, masih ada perbedaan besar antara kekuatan jiwa kontestan Tang Wulin dan kontestan Simasian. Saya telah mencari analisis terperinci dari beberapa veteran di ranah Master Jiwa. Dalam pengalaman mereka, selama pertandingan barusan, Tang Wulin pasti menggunakan beberapa kemampuan yang tak terlihat untuk menekan Simasian. Saya mengundang semua orang untuk melihat layar lebar. Layar memutar ulang pertandingan. Pemutarannya melambat ketika mencapai titik di mana Simasian sangat dekat dengan Tang Wulin. Perhatikan baik-baik, semuanya. Sepanjang proses dakwaan kontestan Simasian, kontrol gravitasi terus menyebar keluar dan itu telah mempengaruhi kontestan Tang Wulin sejak awal. Namun, ketika raungan naga datang dari tubuh Tang Wulin, lingkaran cahaya kontrol gravitasi jelas tersebar. Dengan kata lain, auman naga yang dilepaskan oleh Tang Wulin telah sangat mengganggu serangan itu. Pada saat yang sama, sosoknya tidak lagi stabil. Keseimbangannya sangat tidak stabil sehingga dia berlari ke manifestasi keterampilan jiwa Tang Wulin dan terlempar ke langit. Saya pikir, dalam proses ini, Simasian tidak berada di bawah kendali apapun setelah dia terlempar ke atas. Saya yakin dia sebenarnya sudah dikendalikan oleh beberapa kemampuan khusus kontestan Tang Wulin sebelum dia ditembak ke langit. Itu mengarah pada peristiwa yang terjadi sesudahnya. Saya ingin tahu tentang kemampuan apa yang digunakan Tang Wulin sekarang. Mungkinkah suara itu semacam gelombang sonik? Saya khawatir kami hanya bisa terus mengamati pertandingan berikut dan semoga mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimanapun, tanpa diragukan lagi, kapten yang berasal dari Akademi Shrek ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Komentar Venger cukup adil dan seimbang. Dia tidak terlalu bias. Dia bahkan menghindari pembicaraan tentang gerakan provokatif terakhir Tang Wulin. Karena itu, analisis yang begitu akurat pasti akan berguna bagi lawan masa depan Tang Wulin. Saat dia duduk di ruang tunggu, Tang Wulin menutup matanya dan sepertinya benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Arus pelecehan di luar tampaknya agak berkurang. Lagi pula, mengutuk seseorang adalah urusan yang melelahkan. Setelah beberapa perbaikan cepat, pertandingan kedua dimulai 30 menit kemudian. Meski pertandingan pertama usai dalam waktu singkat, namun sempat membuat penonton cukup terguncang. Begitu besar dampaknya sehingga penonton tidak bisa tenang selama pertandingan kedua. Mengingat itu, penonton terlihat jelas tidak begitu heboh pada laga kedua. Bahkan komentar Fang Er jauh lebih pendek dari pertempuran pertama. Pertandingan kedua berakhir setelah 10 menit, dengan pemenangnya adalah seorang pemuda dengan basis kultivasi 4 lingkaran. Mereka yang mampu masuk dalam jajaran 64 teratas adalah pemuda berprestasi dari generasi baru. Di antara mereka, setidaknya setengah dari mereka sudah mencapai basis budidaya Raja Jiwa 5 cincin. Adapun kontestan dengan basis kultivasi 4 cincin, sebagian besar memiliki keterampilan rahasia mereka sendiri yang memungkinkan mereka untuk maju sejauh ini ke dalam kompetisi. Pertandingan berikut juga membuktikan hal ini. Dalam salah satu pertandingan, Master Jiwa Cincin 4 mengikuti jejak Tang Wulin saat ia mengalahkan lawan yang kuat meski memiliki kekuatan yang lebih sedikit. Dia mengalahkan seorang ahli di peringkat Raja Jiwa 5 Cincin. Tentu saja, Raja Roh ini tidak memiliki perlengkapan perang. Ada pertandingan lain yang sangat aneh. Kontestan telah menggunakan Misha ungu. Dengan skill operasi Misha yang familiar, dia akhirnya mengalahkan lawannya. Secara umum, dengan basis kultivasi pada peringkat 4 atau 5 cincin, adalah mungkin bagi seseorang untuk melepaskan kekuatan Misha terbesar. Bahkan jika seseorang memiliki sumber daya untuk mendapatkan Misha hitam, jika basis kultivasi seseorang tidak mencukupi, kekuatan yang dapat dimanfaatkan Misha hitam akan terbatas. Maka, itu tidak akan sepraktis Misha ungu. Pertandingan ketujuh, kontestan Yuanen Yehui dari Shrek Academy melawan kontestan Teng Teng dari Monster Academy. Saya mengundang kedua kontestan untuk naik ke atas panggung. Tanpa ragu, ini akan menjadi pertandingan yang harus dilihat. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tabrakan antara Akademi Shrek dan Akademi Monster.
Saya harap kedua kontestan bisa memberi kami pertarungan yang menarik. Fang Er dengan cepat menjadi bersemangat sekali lagi. Dia menunggu kedua kontestan mencapai panggung. Yuanen Yehui berdiri. Dia selalu mengenakan pakaian pria. Sama seperti ketika Tang Wulin pertama kali melihatnya, dia sangat biasa. Di antara grup dari Akademi Shrek, dialah yang biasanya tidak menarik perhatian. Yuanen, hati-hati. Saat Yuanen Yehui lewat, Xie menarik lengan bajunya dan mengingatkannya dengan lembut. Yuanen memelototinya, pergi. Xie menarik tangannya saat itu, karena malu. Yuanen Yehui berjalan cepat keluar dari ruang tunggu dan naik ke panggung kompetisi. Teng Teng adalah pemuda yang berbicara dengan Long Yue beberapa saat yang lalu. Dia tidak bisa menahan dirinya lebih lama lagi. Dia sudah lama menantikan pertandingan ini.